Oke, tadi yang menyawer terima kasih banyak dan kita lanjutkan dengan pembahasan yang sudah ditunggu oleh Aldi Bawazir. Tentunya hasil yang mungkin buat para pendukung Arsenal juga oke-oke aja karena di laga tandang menghadapi Chelsea sang tadi juara dunia, KJB. tim terbaik di bumi gagal untuk bisa meraih kemenangan memanfaatkan jumlah pemain karena Chelsea dengan red card yang didapat oleh Moise Caicedo dalam durasi yang sangat panjang tampil dengan 10 pemain tapi justru hampir saja bisa meraih kemenangan ini di atas Arsenal. Iya, tentu gua akan memberikan puja-puji ya buat Chelsea ya, kemarin karena bermain lebih bagus, lebih kompak, lebih dewasa. Orang bilang ya itu cuma momentarkam ya. Kalau emang harus seperti itu cara mengalahkan Arsenal, ya they do it gitu. Mungkin mereka lost gitu lewat si Caicedo. Cuman cara mereka bertahan, cara mereka bermain keras menghadapi Arsenal, ya gue harus apresiasi dan itu efektif gitu. Sementara Arsenal sendiri yang di game menghadapi Chelsea hanya 2 kali di dalam box selama babak pertama. Artinya emang kesulitan Arsenal gitu. Gua nggak mau terlalu fokus sama absennya pairing central back mereka karena memang bukan di belakang masalah Arsenal tapi di kreatif ke depan gitu. Itu yang menjadi Arsenal bermasalah. Tapi cara Chelsea bertahan, cara Chelsea fokus dan sama seperti waktu menghadapi MU, gue bilang ini kesalahan Maresca dengan dia panik waktu Sanchez kartu merah. Dia banyak merubah di lapangan, itu sampai akhirnya gue bilang ini performa yang sangat buruk. Nah dia belajar banyak waktu menghadapi MU kemarin. Begitu kartu merah, dia tetap stay aja biasa. Dia stick with the team, dia stick with the game plan, di intensitas juga tetap dengan kerasnya, tapi lebih sabar gitu. Sekali 2 kali menyerang dan cukup efektif. Ya itulah gue heads off untuk Chelsea-nya kemarin. Sangat bagus untuk menerapkan apa yang diterapkan, tapi begitu kena kartu merah nggak panik, masuk babak kedua, gol cepat, babak kedua corner dari Chalobah. Ya mungkin di sini ada peran absen dari Gabriel Saliba. Yes, Hincapié dan juga Mosquera. Tapi bagus. konsisten ya masalah dari Arsenal untuk bisa mengantisipasi set piece lawan. Offensively, kalau set piece Arsenal one of the best. Defensively ini terus menjadi keadaan yang menjadi kelemahan yang terus disorot oleh tim-tim lawan. Iya, dan dimanfaatkan dengan baik juga oleh lawan dan Chelsea pun kemarin demikian. Yes, emang gol lewat set piece, tapi secara game, secara open play Chelsea gue rasa bagus juga. Kemarin gue gitu bermain dewasa, bermain sabar, memasukkan Garnacho juga, Neto dipindah ke kanan. Ya, tapi Arsenal juga punya peluang di menit akhir kalaupun Timber tidak menggagalkan umpan dari kiri menuju Gyökeres. Tapi overall ini good game, ini game atau derby yang gue pengen lihat, keras tapi efektif dan kualitasnya ada di situ. Ya juara dunia nggak bisa menang lawan Arsenal yang belum pernah juara dunia, belum pernah juara Liga Champion, belum pernah menang Liga berapa puluh tahun gitu ya. Tapi kan mimpin klasemen jauh. Mimpin klasemen betul. Ya. Tapi belum juara. Dan di lini serang dari Arsenal dengan Mikel Merino, ini juga pemain yang terus kalau dipercaya dia step up dengan penampilan yang impresif. Dan lagi dia mempertunjukkan satu keadaan di momen yang sangat vital dia mampu mempersembahkan gol. Tapi bagi Enzo Maresca dan Chelsea, ini adalah satu kebobolan yang mungkin akan sangat disesali dan begitu kesal kalau mereka masih mempelajari tape dari laga tersebut. Karena ini bukan masalah Arsenal yang mampu untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, karena di box saat itu 9 lawan 6 dan Chelsea harusnya bisa mengantisipasi karena keadaan 3 lawan 3 pun masih berimbang di sana. Tapi ada kesempatan yang dicuri oleh Merino ketika atensi Fofana juga agak meleng untuk memberikan gol bagi Arsenal. Iya, dan 2 orang ketarik ke arah Saka ya. Ke arah Saka yang nyoba ngirim umpannya pas banget, dan ketika nggak ada Merino pun belakangnya ada Calafiori ya kalau nggak salah. Ada 2 pemain yang potensial dua-duanya bisa mencetak gol gitu. Both of them bagus. Di udara ya, dua-duanya bisa mampu memberikan tusukan lewat sundulan gitu. Dan Merino kan selalu menjadi pemain yang menjadi pembeda. Di waktu lawan Jerman, Spanyol pun dia muncul seperti itu, makanya dipercaya terus sama Arteta. Keunggulan ketika lo punya Merino, dia paham tugasnya, tidak hanya harus menjadi pemain yang ada di lini depan, tapi justru dia sering membantu ke tengah. Itu yang kenapa dia terus-terusan dipercaya sebagai false nine, karena akan memberikan pertempuran yang cukup berimbang ya kalau kita bicara dari sepertiga terakhir dan juga di lini tengahnya gitu. Tapi walaupun begitu ya gue tetap seperti Aldi ya, gue appreciate Chelsea the way they play dengan menggeser tentunya Reece James ini gue rasa yang jadi game changer juga ya di pertandingan kemarin.
biasanya datang dari kanan, tapi kayaknya di preview kayaknya ngomong sama Rizal juga kayaknya bakal Malo Gusto tuh yang di kanan, sementara Reece James didorong ke tengah. Dan ternyata ya efektif, berani banget mereka untuk bisa ngerebut bola. Gimana caranya lo membuat Arsenal tidak nyaman dalam nge-build sebuah serangan gitu. Itu yang selalu menginitiate serangan-serangan dari Chelsea. Mau diawali dari Reece James dari Enzo tapi mereka tiap membawa bola, mereka bawa bola with a purpose. Harus kemana setiap pemainnya sudah menuju ke posisinya masing-masing, bola itu akan dikirim kemana, lalu end-nya akan seperti apa. Dan ya kalau backline-nya Chelsea berganti terus, tapi Sanchez makin kesini semakin oke juga permainannya gitu di game Arsenal doang. Iya benar, game Arsenal kemarin bagus kok. Coba 2 game betul apa di liga terakhir bapuk-bapuk juga sih. Dia naik turun gitu. Naik turun, setuju. Cuman saves-nya dan luar biasa. blundernya udah mulai berkurang lah ya kalau kita bicara di awal-awal gitu. Kalau lo percaya dia terus sebagai starter, kan dulu gue juga bilang seperti itu kan. Ketika lo percaya Raya, lihat sekarang Raya jadi apa gitu kan, ketika dia terus-terusan dipercaya menjadi starter gitu. Dan Sanchez pun harus dapat kredit yang sama gitu. Dikasih kesempatan dan akhirnya dia ngebuktiin di games crucial dia menjadi pembeda gitu. Banyak banget kan save-save yang dia buat yang harusnya bisa potensi menjadi gol ya buat Arsenal. Ya, dan kita akan lihat gambaran dari aksi Reece James yang sangat impresif ini, begitu dominan di lapangan tengah, juga memenangkan 11 duel sepanjang laga. Ini begitu apik penampilan yang disajikan oleh sang kapten Chelsea. Aldi sepertinya akan coba menggambarkan lebih detail aksi dari Reece James. Ya, gue hari ini akan membicarakan soal pemain yang buat gue bersama Robert Sanchez menjadi pemain terpenting bagi Chelsea untuk bisa menahan imbang Arsenal di Stamford Bridge semalam, yaitu sang kapten Reece James. Ini pemain yang sangat luar biasa, dimainkan sebagai tandem dari Moises Caicedo, tapi benar-benar menjadi pemain yang sangat berbahaya bagi tim sendiri juga bagi lawan. Bagi tim sendiri, dia menjadi pemain yang juga memberikan umpan assist untuk gol dari Chalobah lewat corner yang luar biasa. Dan juga saat dia bermain, dia membuat 3 pemain dari Arsenal itu kartu kuning. Zubimendi, Luis Skelly, dan juga Calafiori itu dapat kartu kuning karena menjegal seorang Reece James. Dan ingat, dia umurnya masih berapa? 25, 26. Dia pemain yang sangat luar biasa, punya leadership yang baik di umur dia yang segini mudanya gitu. Dan dia membuat tidak hanya 1 tapi 2 chance created yang ditawarkan di game menghadapi Arsenal yang penuh intensitas. Dan kalau teman-teman lihat bagaimana dia bermain, lihat game heat map-nya sangat mobile, sangat luas sekali. Artinya memang dia di mana-mana, memang sesuai posnya. Dia di midfield, di sisi kanan, dan di sini dia banyak beroperasi. Artinya merah banget, artinya keterlibatan seorang Reece James benar-benar kelihatan di game menghadapi Arsenal kemarin. Wajar kalau banyak yang menunjuk dia sebagai man of the match, karena benar-benar keterlibatan, involvement, dan juga kebantuan dia, baik bertahan maupun menyerang, sama baiknya. Berapa kali dia tackle, dan juga itu bagus. Dan lihat long pass-nya, long ball-nya, dari 3 kali, 2-nya sukses, artinya 67%. Cukup oke untuk pemain yang ditugaskan untuk menjadi breaker di tengah. Dan dia juga sekali 2 kali bergantian dengan Malo Gusto di bek kanan, di mana itu posisi asli seorang Reece James, dan sama baiknya. Dan kalau Chelsea bisa build from here, atau mesti bisa membangun dari game menghadapi Arsenal seperti semalam, Reece James dengan performa yang sangat apik, ini jelas tekanan bagi siapapun yang ada di puncak klasemen termasuk Arsenal. Karena performa seperti semalam ditunjukkan oleh Reece James, Sanchez, Enzo Fernandez, itu sangat luar biasa, termasuk Pedro juga. Ini buat gua awal yang baik untuk Chelsea, awal yang menjanjikan bagi Chelsea. Jelas kita nggak bisa terlalu lama nutup mata dari Chelsea. Jadi buat gua, Reece James, gua sangat respect dengan performa dari ini anak. Thank you. Reece James luar biasa Sabto, tapi tentunya ada handicap yang terus dirasa oleh Chelsea di laga-laga krusial dengan red card yang begitu sering didapatkan. Ini juga harus 8 ya. Harus bisa menjadi atensi yang tentunya dari segi kendali emosi dan bagaimana sebenarnya Moises Caicedo sangat berapi-api ya. Sejak kick off dia coba untuk menutup peran-peran yang coba dimainkan para pemain Arsenal di lapangan tengah, tapi kemudian ada challenge yang begitu berbahaya kepada Mikel Merino. Iya,
berbahaya, memang tackle-nya berbahaya dan potensi untuk bisa membuat lawan cedera. Dan itu jelas layak menjadi kartu merah. Kalau kita ingat Caicedo dari first year di Chelsea pun sling banget dia miss tackle. Berapa kali bola-bolanya tuh jauh dari bola justru. Maksudnya bukan berniat untuk mencederai dengan lunge atau seperti apa, tapi justru yang kayak gini-gini nih. Ketika lo harus step untuk bisa menutup pergerakan, tapi lo nginjek kaki lawan. Itu berapa kali dilakukan oleh Caicedo. In a way merugikan jelas bagi Chelsea kalau dia sampai nggak bisa bermain. Kalau terakumulate kan artinya double tuh kan hukumannya bagi dia gitu, dan bagi Chelsea jelas. Cuman untungnya Chelsea walaupun skuadnya bisa dibilang nggak banyak pemain bintang ya, tapi cukup efektif untuk bisa membuat tim ini stabil gitu. Jadi pengganti-penggantinya pun the way mereka bermain ketika sudah bermain dengan 10 orang berapa kali teruji juga bisa mendapatkan hasil-hasil yang tidak mengalami kekalahan gitu ketika mereka kehilangan pemainnya. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Maresca dengan tweaking setelah mereka kehilangan pemain cukup menjadi hal yang akhirnya ujung-ujungnya positif juga buat mereka. Tapi gitu. Joe Pedro dan Delap enggak sih, enggak banget udah terakhir. Delap sama Joe Pedro striker Chelsea. Malah Neto kadang-kadang kalau jadi striker tengah lebih efektif, lebih oke. Tapi gol kemarin tuh peran Joe Pedro penting loh. Itu peran dia untuk ngeganggu itu kan apa yang template-nya Arsenal ya seperti itu. Dia mencoba ngeganggu Raya dan dia tahu banget gue ditugasin untuk ganggu Raya. Betul, ketika dia agak sedikit dorong, yang penting kan bola itu belum ditendang. Lu mau dorong-dorongan seperti apa, kenapa Arsenal selalu bisa mendapatkan kesempatan dari set piece mereka adalah mereka tahu kapan harus melakukan dorongan itu terhadap kiper. Kan sering terjadi ketika bola itu udah naik baru lo dorong, jelas itu menjadi sebuah foul gitu. Tapi ini kan enggak. Sesaat sebelum bola ditendang baru ada gerakan itu dan itu kemarin coba dipraktekkan oleh Joe Pedro. Kalau sampai kualitas Joe Pedro itu dihitung seperti itu nggak lebih dari Carlisle, Mas. Itu maksudnya, tapi kalau Joe Pedro yang dibeli oleh Chelsea kan Joe Pedro ala Brighton yang awal musim nggak cuma menjadi finisher tapi chance created juga luar biasa. Itu buat gue hilang. Liam Delap pun kemarin hampir nggak kalau kelihatan. Delap gue nggak pernah fancy dia sih. Nggak pernah fancy ya. Biasa aja. Tapi dia ngegolin lawan Barcelona kan. Iya. Delap. Tapi kalau Champions League ya. Joe Pedro kan ketika lu bicarakan berapa musim kita berbicara tentang si Jackson, itu kan juga seperti itu kan. Ini pemain finishnya apa sih? Lu butuhkan finish. Tapi kan presence dia di lapangan itu kan selalu terasa buat Chelsea. Gimana ganggunya, gimana lawan mencoba untuk menghentikan lu mendapatkan kartu, ketika dia bisa masuk untuk menjadi orang pertama yang masuk ke kotak penalti, selalu menyudutkan lawan, itu kan dilakukan juga oleh Joe Pedro. Bedanya Joe Pedro finishingnya lebih bagus. Berawal dari Piala Dunia Klub, dia melakukan itu akhirnya membawa Chelsea menjadi juara. Tapi kesini-sini memang ada di dari dia gitu. Tapi gue rasa bukan pemain yang akan kehilangan sama sekali. Dan itulah positifnya dari hasil imbang bagi Chelsea. Mereka keluar dari situasi yang cukup berat dengan untuk Chelsea positif dong, karena kan kayaknya Chelsea 10 pemain bisa menang deh. Harusnya kalau Moise Caicedo meskipun dengan 10 pemain ya, gue lihat Chelsea berbahaya juga. Tapi kalau 11v11 itu mungkin akan chance-nya lebih besar. Enggak juga. Kalau 11v11 Chelsea akan lebih terbuka justru. Itu Arsenal membuat lebih berbahaya. Moise Caicedo yang mendapatkan kartu merah di awal persaingan dan ini membuat situasinya cukup pelik bagi Chelsea, tapi ada hasil imbang yang diraih. Tapi jangan lupa Moise Caicedo juga sepertinya tidak akan tampil untuk Ekuador di laga-laga awal World Cup. Jadi dia harus ke Amerika Serikat bertemu Donald Trump untuk membuat tentunya hukumannya dihapus. Seperti Ronnie. Oke, itulah Chelsea yang coba terus bersaing di papan atas bersama dengan Arsenal, dengan Manchester City.